Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dustur ya sayyidi Rasulullah, dustur ya ahla dar, dustur ya ahla al-batin, dustur ya ahla an-nawbah, dustur ya ahla al-halli wal adad. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab Safinatun Najah, apa yang kitabnya kayak aneh, yang halaman 8, pasal tentang niat, terakhir daripada penjelasan rukun-rukun sholat. Sudah habis kalau nggak salah. Sekarang masuk tentang masalah niat, halaman 8 kalau kitabnya kayak aneh. Faslun an-niyatu salasu darajatin. Seperti yang kita tahu, kalau rukun sholat yang pertama itu diantaranya adalah niat. Ada yang berdiri, yang pertama ada niat. Intinya berbarengan tuh waktunya. Ya, niat itu adanya ketika diri. Ya, ketika diri yang pertama dilakukan itu adalah niat. Ya, nah niat ini yang perlu kita tahu. Ya, waslun an-niyatu salasu darajatin. Satu pasal menjelaskan tentang bahwasanya niat, ya, niat pasti tentang sholat, ya, karena kita habis bahas rukun sholatnya, maka niat dibahas satu persatu oleh pengarang kitab Safinatun Najah berupa pasalnya. Niat yang dimaksud niat sholat di sini salah darajat, ada 3 tipe. Niat dalam sholat ada 3 kategori. Yang pertama, in kanat sholatu fardhon. Salat yang kita kerjakan, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ya, kalau tidak wajib yaitu sunnah, ya. In kanat sholatu fardhon. Andai kata salat yang kita kerjakan itu fardu, salat yang wajib, maka niat yang harus kita tancapkan dalam hati itu 3. Ya, jadi kalau sholat yang fardu seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah, ya, maka 3. Wajibah, maka wajib bagi orang yang sholatnya sholat wajib, niat minimal itu 3 dalam hatinya. Apa yang pertama? Qasdul fi'li. Dia harus niat dalam hatinya ketika ingin sholat, qasdul fi'li, tujuannya emang pengen sholat, ya, tujuannya pengen sholat. Emang ada kalau selain sholat, ada aja mungkin orang tujuannya bukan sholat tapi pengen olahraga, ya. Karena Nabi bilang, andai kata ente melaksanakan apa yang saya kerjakan daripada sholat 5 waktu, maka olahraga itu udah gak perlu lagi kalau dikerjakannya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan. Karena gerakan yang Nabi kerjakan baik dari dirinya, dari rukuknya, itu kalau orang-orang ahli daripada dia punya anatomi badan, ya, rukuknya begitu bisa bakar kalori berapa, ya, sujudnya yang begitu bisa bakar kalori berapa. Itu bagi sholat yang serupa dengan Nabi, ya. Ini ada orang dia sholat tapi tujuannya bukan sholat, pengen apa? Pengen gerakin badan atau pengen olahraga. Nah, maka sholatnya itu agak sah. Jadi niat kita pas lagi diri itu harus qasdul fi'li. Emang sengaja kita berdiri ini untuk sholat. Qasdul fi'li wa ta'yinu, lalu ta'yin. Ta'yin menentukan sholatnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita, tapi syariat mengajarkan kita untuk menyebutkan dalam hatinya sholat apa yang kita kerjakan. Ada orang kagak mau pakai niat gara-gara tauhidnya ketinggian. Tauhidnya ketinggian gimana? Contohnya, dia tahu nggak Allah Ta'ala Maha Tahu? Tahu orang, ya, jangankan yang sudah terucap, yang dari hati aja Allah Ta'ala tahu. Dia mainkan tauhidnya buat mikirnya. Artinya apa?
Aneh kagak usah ada pakai ngomong usolli fardhu maghrib, nggak usah pakai terucap, yang dalam hati aja Allah Taala tahu. Jadi kalau aneh pakai niat berarti aneh meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu. Dan itu orang goblok namanya. Ya, jadi tauhid yang dia pelajari dipadukan sama fikih. Ya, nggak pulang artinya apa? Dipikir orang yang kagak mangi nyebutin masalah usolli fardhu maghrib berarti orang yang punya tauhidnya tinggi. Kenapa? Karena dia yakin Allah Taala Maha Tahu. Nah, nggak bisa itu diadu. Ya, dalam hal kayak begitu nggak bisa. Tetap walaupun Allah Ta'ala tahu apa yang kita kerjakan, yaitu sholat yang kita maksud, tapi wajib dalam niat itu menyebutkan takjinnya, menentukan sholat apa yang kita kerjakan. Ya, umpama waktunya jam 12 sampai jam 3, itu kan waktu zuhur tuh. Gak usah pakai niat juga orang udah pada tahu, gak usah Allah. Orang juga tahu, karena diri jam 1:30 di masjid, nggak mungkin nanti dibilang sholat asar, pasti dibilang sholat zuhur. Jadi nggak perlu pakai naik. Itu orang bahlul namanya. Ya. Jadi tetap syariat menganjurkan kita kalau sholatnya fardu minimal 3 qasdul fi'li, yaitu ngucapin usolli, ya, buat ta'yin menentukan sholatnya, wal fardiyah dan kata fardunya. Ya, kalau yang umumnya sudah kita hafal dari sebelum TK atau SD, usolli fardul maghrib salasa rakaatin. Nah, awal-awal itu tuh yang wajib tuh. Usolli fardul maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, itu sunnah. Ya, sunnah dilafalkan, sunnah diucapkan. Tapi ketika kita ngomong Allahu akbar minimal 3. Usolli itu qasdul fi'li, fardhunya fardiyahnya, maghribnya berarti maghribnya. Ingat tuh, ada orang man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazaddaq. Siapa orang belajar fikih tidak belajar tauhid tasawuf, maka dia tazaddaq, zindik. Ya, jadi 3 ilmu itu wajib dipadukan dalam ibadat keseharian kita. Fikih wajib, tasawuf wajib, tauhid wajib. Makanya itu 3 ilmu fundamental buat kita. Ya, orang belajar tauhid doang nggak belajar fikih salah. Orang belajar tasawuf doang nggak belajar fikih sama tauhid salah. Ya, itu ilmu hal, ilmu yang wajib kita harus tahu. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib. Nah, yang wajib itu apa? Nah, itu dia. Fikih, tauhid sama tasawuf. Ya. Jadi kalau sholatnya fardu, mau sholat jenazah, sholat 5 waktu, minimal usolli fardul maghrib dalam hatinya. Kapan tuh adanya? Ketika ngomong Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dari ngomong A-nya Allah sama Ro-nya Akbar, nah itu adanya niat. Minimal 3 dalam hati kita masukin. Ya, usolli fardul maghrib salasa rakaatin, itu sunnah tuh. Pas ngomong Allahu Akbar 3. Ya, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat fardu subuh, dan seterusnya. Itu minimal 3. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, tapi kalau sholat yang dia kerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang ada waktunya seperti duha, ya, maka yang wajib itu hanya 2, usolli dan duha. Perlu kata sunatan nggak, Beb? Ente mau pakai sunatan lebih bagus. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting duhanya harus disebut. Karena orang tahu duha itu hukumnya sunnah. Taraweh. Nafilatin muaqqatatin, nafilatan muaqqatatan itu seperti apa? Contohnya sholat rawatib, karotibatin, atau sholat duha, sholat taraweh. Yang insya Allah kita bakal kerjakan. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan fi khair wa aman wa tilawatil Quran, ya. Nah, itu di situ minimal 2 tuh, usolli sama tarawehnya minimal. Jangan nggak pakai sunnahnya, walaupun sah ente nggak sebut sunnah pun nggak apa-apa, minimal usolli taraweh, saya niat sholat taraweh, nggak disebut sunatan dalam hatinya nggak apa-apa. Ya, tapi umumnya pakai sunat tarawih. Sholat sunat tarawih, rakaatain lillahi ta'ala makmuman Allah. Nah, pas lagi ngomong Allah, minimal 2 tuh yang keangkut dalam hatinya, usollinya sama tarawih. Ya,
tapi jangan bahlul. Nah di sini Anda pernah dapat pelajaran di saat lagi bulan puasa, di saat lagi bulan Ramadan, di saat lagi sholat isya taraweh itu mengerjakan taraweh, banyak orang-orang yang nggak ngerti akan keutamaan mana yang lebih afdal. Kita taraweh rajin tapi qobliyah ba'diyah nggak dikerjain, padahal qobliyah sama ba'diyah itu adalah sholat sunnah yang paling afdal dari semua sholat sunnah-sunnah lain. Jangan kata taraweh itu hanya setahun sekali, ya sampai akhirnya kita mendahulukan taraweh ketimbang rawatibnya. Karena rawatib itu adalah satu-satunya sunnah yang dapat menambal satu yang cacat, yang jelek daripada sholat fardu kita. Taraweh nggak bisa nambal, duha nggak bisa nambal. Tapi kalau sholat sunnah, qobliyah sama ba'diyah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala menambal apa yang kurang daripada sholat wajib kita. Ya, kadang-kadang imam habis doa wirid, subhanallah, alhamdulillah, sampai doa akhirnya ba'diyah dulu kan tuh, habisnya baru taraweh, ntar ada hilangnya. Allah sunatun taraweh rakaatun lillahi ta'ala kan, kita nggak pakai ba'diyah tuh, kita tungguin tarawehnya doang. Nah itu orang yang nggak ngerti, padahal apa? Kemuliaan sunnah qobliyah sama ba'diyah lebih hebat, lebih afdal daripada sunnah taraweh. Ya, jadi satu keberuntungan buat kita, pas banget di bahasan tentang insyaallah di kita di taraweh. Jangan kita beralih ke taraweh sampai melupakan qobliyah ba'diyah, karena qobliyah ba'diyah merupakan sunnah yang paling afdal setelah rawatib. Ya, sunnah yang dapat menambal sesuatu yang kurang daripada sholat fardu yang 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sholat yang nanti bakal ditanyain sama Allah. Taraweh nggak ditanyain, duha nggak ditanyain, yang ditanyain apa? Sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu kita kagak beres, ya masih ada qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah sama ba'diyah kita lewati, satu kerugiannya tambah. Ya, jadi itu kerjain qobliyah sama ba'diyah. Auzata sababin, atau salat yang memiliki sabab seperti salat tahiyatul masjid, ya itu disebutin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Ya, zata sabab yang mengerjakan salat tahiyatul masjid dengan sabab kita masuk. Nah, jadi salat tahiyatul masjid itu mesti. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Tapi kalau sunnah mutlak, salat sunnah kagak ada kaitan waktu, enggak ada namanya. Sholat gara-gara kita nungguin imam lama banget, qobliyah udah, mau sholat apa lagi? Akhirnya dia bingung, nungguin imam lama, akhirnya dia sholat aja 2 rakaat. Itu namanya sunnah mutlak. Sholli Allahu Akbar. Makanya imam-imam kata sholat 1000 rakaat, sholat apa? Ini sholat sunnah mutlak tuh. Karena nggak ada sholat yang lebih daripada 1000 rakaat atau 100 rakaat, nggak ada. Sholat itu punya kadarnya, kayak witir, sebanyak-banyak witir 11. Duha sebanyak-banyaknya 12. Kalau rajin banget itu saking pengen kayaknya, gue pengen sholat duha berapa rakaat? Kalian di 100 rakaat, biar makin tajam duitnya. Nggak bisa, karena duha minimalnya 2, paling banyaknya 8 atau 12. Witir gitu juga, ya witir 11, nggak ada lebihnya. Ya, jadi harus punya ilmu. Nah itu kalau yang sholat Imam Zainal Abidin 1000 rakaat itu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Bernilai tahajud kalau dikerjakannya habis sholat isya setelah tidur. Tahajudnya 1000 rakaat. Sholat apaan tuh? Itu sunnah mutlak. Ya, kalau orang kagak ngerti kan main sholat aja. Dulu ada salah satu di masjid kita Al-Masduriyah. Ya, nggak usah disebutin siapanya. Berarti kalau sholat, makanya kadang-kadang lepas dari sholat jamaah di masjid, karena apa ya? Karena strukturalnya itu kurang bagus, ya dalam penempatan imam-imamnya yang mesti jadi imam itu siapa, jadi gak asal-asalan, ya karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dan manjaribuk ila mana yaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, membuat kamu bimbang kepada yang tidak membuat kamu bimbang, ya gak asal-asalan. Kadang-kadang kita lihat main berebutan jadi imam, ya kita tahu sholatnya betul, ya sholatnya gak benar, haji kagak mau, ya harus jadi imam. Sampai akhirnya kita ya Allah, daripada kita ragu, akhirnya siap buat dia. Kan kata Nabi, salah satu natur maut salatuhim min qawli qusym. 3 golongan yang orang itu bila mana sholatnya gak lewat langit, jangankan langit, sejengkal palanya gak ada. Apa di antaranya? Rajulun amal gauman wa hum lahu kadibun.
Seorang ngimamin tapi makmumnya nggak demen sama dia. Lantaran sifatnya yang sama, apa yang dilakukan itu gak sesuai sama syariat. Lantaran apa? Lantaran itu ngaji. Habis sholat asar, ada satu imam, habis sholat asar dia langsung sholat sunnah. Ya, sampai akhirnya ditanya sholat sunnah apa, Pak? Ya, sampai bukannya ustaz, bukannya pesantren, gitu ya, bukannya pesantren. Dia masuk sholat apaan, Pak? Ya sholat ba'diyah, habis asar ba'diyah. Ya orang nggak ngerti, karena asar itu cuma ada qobliyahnya doang. Sunnah sebelum tidak ada ba'diyahnya, subuh, asar nggak ada. Itu namanya pinter keblinger. Ya, kita tanya begitu lagi sama dia. Itu emang bukan sampean pesantren, masa nggak mau perbanyak pahala? Sholat apa nanti pikir, mungkin qobliyahnya ketinggalan kali. Gara-gara jadi imam akhirnya dikodok boleh. Sholat qobliyah boleh dikodok. Ente gak sempat qobliyah tiba-tiba udah komat, ente kerjain sholat berjamaah bareng, ntar udah selesai salam, ente boleh tuh kodokan sunnah subuh yang ente kagak kerjain. Karena sholat sunnah subuh jangan sampai ditinggalin 2 rakaat. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, orang itu memiliki keutamaan lebih daripada dunia dan seisinya. Itu jangan ditinggalin. Orang yang sering melazimkan sholat sunnah subuh, insya Allah Allah takdirin jadi orang kaya. Ya, kalau dia meninggal Allah takdirin jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Ya, amin. Orang kaya yang dermawan, berinfak sama kebaikan. Itu jangan tinggalin sunnah subuh. Di situ banyak keutamaannya. Siapa orang baca alam nasroh sama alam taroh, insya Allah gak bakal kena penyakit yang nyeremin. Ya, man qara'a alam lam yusibul alam. Siapa orang baca alam nasroh sama alam taroh di salat sunnah subuh, tidak akan terkena penyakit insya Allah. Yang lazim yang istiqomah. Ya, jadi begitu. Jadi orang kalau punya ilmu ngerti mana yang punya faedah, mana yang kagak, mana yang harus didahulukan, mana yang kagak. Jangan pikir salat setahun sekali taraweh, hari ini tinggalin qobliyah ba'diyahnya ngejar taraweh. Taraweh rajin di masjid, sholat 5 waktunya kagak ada yang di masjid. Nah itu orang yang begitu, malu tuh masjid lumayan. Kata masjid ya gini aja loh. Masjid sama kayak cewek. Ya, artinya tahu mana yang perhatian, mana yang kagak. Ya rumah Allah. Kadang-kadang kita masjid sampai penuh. Wah ini gak bakal. Kalau disuruh jadi imam tuh hari 1 ke 10 gak bakal. Bulan bocahnya, bulan perawatnya, bulan mak-mak kumpul masjid segitu penuhnya itu. Coba ente bayangin kalau tarawih 1 sampai 10, udah 10 udah mulai setia ya. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala umbar di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah untuk menjalankan, melaksanakan apa yang membuat Allah ridha, apa yang membuat Rasul ridha, apa yang membuat orang tua kita ridha, apa yang membuat guru-guru kita ridha. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ila Allah wa a'lam bisawab. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Ya rabbana ta'ala